Diva. Saya di sini akan menjelaskan sesi pertama dari penjelasan materi yang akan kelompok B2 jelaskan. Jadi, kelompok B2 akan menjelaskan mengenai topik implementasi hak dan kewajiban negara, warga negara di bidang perekonomian. Nah, sebelum kita beralih lebih detail lagi ke bidang perekonomiannya, yang pertama kita harus perlu tahu dulu dong, apa sih warga negara dan negara? Apa sih? Nah, biar kita nggak bingung dan semakin memahami materi yang akan disampaikan teman saya nantinya, maka kita harus tahu dulu. Jadi, sesi pertama ini saya akan menjelaskan mengenai warga negara dan negara. Untuk pertamanya, saya akan menjelaskan mengenai negara. Menurut KBBI, negara itu berarti kelompok sosial yang menduduki suatu wilayah tertentu, memiliki suatu sistem organisasi yang terstruktur dan secara politis juga. Nah, kalau kita baca-baca nih, mulai dari buku, internet, dan segala macam, itu akan menjelaskan mengenai 4 unsur dari negara. Jadi yang unsur pertama ini apa sih? Buat apa sih untuk unsur-unsur ini diketahui? Jadi unsur ini diketahui bahwa biar kita tuh mengetahui apa sih yang sebenarnya disebut sebagai negara. Jadi unsur pertama adalah adanya wilayah tertentu. Jadi negara dapat dikatakan suatu negara apabila kita memiliki wilayah tertentu. Lalu yang kedua adalah adanya penduduk. Nah, penduduk ini merupakan penduduk yang meninggali di wilayah tertentu tersebut. Lalu yang ketiga adanya pemerintahan yang secara terstruktur. Nah, ini dimaksudkan bahwa jadi nggak cuma ada wilayah saja dengan ada penduduknya, tapi harus juga ada pemerintahan yang sedemikian rupa sistematis. Yang terakhir adalah adanya pengakuan dari negara lain. Jadi seperti Indonesia pada saat awal kemerdekaannya, mereka mencari pengakuan dari negara lain, seperti pengakuan dari negara Mesir yang mengakui bahwa Indonesia itu bisa disebut sebagai negara karena telah meliputi beberapa unsur tadi, yaitu ada wilayah tertentu, ada penduduk tertentu, dan juga ada pemerintahan yang absolut. Nah, apabila kita melihat definisi warga negara Indonesia dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat 1, itu mengartikan bahwa warga negara Indonesia merupakan penduduk asli Indonesia ataupun warga negara asing yang telah disahkan menurut undang-undang menjadi penduduk Indonesia, jadi warga negara Indonesia. Jadi WNI itu bisa dikatakan sebagai memang warga negara asli Indonesia dan juga bisa jadi penduduk asing yang telah disahkan oleh undang-undang. Nah, dari definisi tersebut juga dijelaskan bahwa warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara terhadap negaranya. Jadi bisa kita tarik kesimpulan dari pembahasan sesi pertama ini, negara dan warga negara memiliki keterkaitan satu sama lain, di mana dapat dikatakan suatu negara apabila mereka memiliki warga negara, dan warga negara merupakan warga atau penduduk yang tinggal dalam suatu susunan tata negara, dan mereka juga memiliki suatu kewajiban dan hak terhadap negara. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban. Hak menurut KBBI adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Hak sendiri diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, di mana di dalamnya berisi hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, maupun setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi intinya menurut kami hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dilindungi, dan dijaga oleh setiap individu, masyarakat, maupun negara. Hak asasi ini telah melekat pada manusia sejak proses menjadi manusia, yakni ketika masih dalam kandungan, bukan hanya sejak lahir. Pada hakikatnya bayi sendiri adalah merupakan anugerah dari Tuhan, dan bayi tersebut telah memiliki hak asasi atas kehidupannya. Kemudian Kewajiban menurut KBBI adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, bangsa, negara, maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan.
Pembahasan berikutnya yaitu kewajiban negara. Kewajiban negara dijelaskan dalam pasal 33 ayat 1 sampai 4, di mana untuk ayat 1 perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan. Contoh nyata dari pasal ini salah satunya yaitu dengan adanya koperasi. Untuk ayat 2 dan ayat 3 saling berkaitan karena untuk skala perekonomian yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Contohnya yaitu dengan adanya BUMN yang dikelola oleh negara. Namun dalam perjalanannya pasal ini mengalami pro dan kontra karena untuk pasal 3 sendiri untuk bumi dan air dikuasai oleh perusahaan swasta bukan negara. Namun untuk kekayaan alam lain dikuasai oleh negara. Contohnya PT Pertamina, PT KAI, dan lain-lain. Selanjutnya dalam pasal 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Contoh penerapannya di sini dengan adanya LKM atau lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro di sini usahanya yaitu menyediakan jasa simpanan dan pembiayaan skala mikro kepada masyarakat menengah ke bawah. Nah, di sini LKM ini berperan dalam mensejahterakan masyarakat serta meningkatkan pendapatan masyarakat untuk perekonomian ke bawah. Selain itu, kewajiban negara juga dijelaskan dalam pasal 28I ayat 4 yang berbunyi, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Di sini dijelaskan bahwa hak asasi manusia dilindungi oleh pemerintah. Nah, bagaimana cara pemerintah melindungi hak asasi manusia? Salah satunya yaitu dengan membuat undang-undang dalam pelaksanaan HAM serta memberikan sanksi-sanksi bagi pelanggarnya. Jadi hak asasi warga negara itu sudah terjamin di dalam undang-undang. Kewajiban negara yang terakhir terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ayat alinea keempat yang berbunyi, melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, alinea keempat ini juga merupakan tujuan dari bangsa Indonesia, yang merupakan arah perubahan bangsa setelah merdeka. Nah, kemerdekaan di sini diisi dengan pembangunan di berbagai bidang untuk mewujudkan tujuan negara dan dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia serta untuk melindungi segenap bangsa. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada hak warga negara dan kewajiban warga negara. Kita mulai dari hak warga negara ya. Hak warga negara adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara. Dalam pengimplementasiannya di bidang ekonomi, hak warga negara diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, ada pada pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang berisi tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Maksudnya adalah setiap warga negara berhak untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak. Tetapi faktanya di Indonesia masih banyak kasus pengangguran yang otomatis menyebabkan kehidupannya kurang layak dan biasanya memicu untuk menimbulkan tindakan kejahatan. Oleh karena itu, pemerintah harus menegakkan pasal 27 ayat 2 ini. Selanjutnya, ada pada pasal 28A UUD 1945 yang berisi tentang hak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Maksudnya adalah setiap warga negara itu berhak untuk hidup. Tetapi pengimplementasian di dunia ekonomi itu ada contohnya, misalnya kasus-kasus pembunuhan itu disebabkan oleh motif ekonomi.
Nah, itu kan telah melanggar hak warga negara untuk hidup kan. Oke. Selanjutnya ada kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara apa sih? Kewajiban warga negara adalah kewajiban yang dimiliki oleh setiap warga negara dan harus dijalankan. Nah, kewajiban warga negara juga sama dengan hak warga negara, diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di antaranya, yang pertama, ada pada pasal 23 ayat 2 UUD 1945. Nah, berisi tentang segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya adalah setiap warga negara tuh harus membayar pajak. Dan ketentuannya sudah ada di dalam undang-undang. Nah, pajak sendiri berfungsi untuk sumber pendapatan negara dan biasanya pemerintah menggunakannya untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Oke, selanjutnya yang kedua ada pada pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berisi tentang segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Maksudnya apa? Jadi warga negara itu wajib taat dan patuh pada hukum dan pemerintahan dan tanpa terkecuali. Contohnya ada kasus pejabat-pejabat yang korupsi atau penggelapan dana. Nah, maka dari itu kita harus melaporkannya walaupun kita tahu kedudukan mereka tinggi gitu, karena kita harus taat dan patuh terhadap hukum dan pemerintahan yang berlaku. Lalu yang terakhir, yang termasuk dalam implementasi ekonomi kewajiban warga negara ada pada pasal 28J ayat 1 UUD 1945 yang berisi tentang setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Jadi kita itu harus menghormati hak asasi manusia orang lain, wajib itu ya sebagai warga negara. Nah, salah satu contohnya itu misalnya ada seseorang yang berpendapat atau menyuarakan pendapatnya tentang cukai rokok yang itu sangat menguntungkan negara. Nah, walaupun kita tahu kita tuh posisinya kita kontra atau tidak setuju dengan pendapat dia karena rokok berbahaya bagi kesehatan, tapi kita tetap harus menghargai pendapatnya. Oke, sekian penjelasan dari hak warga negara dan kewajiban warga negara. Hutang negara. Mengapa negara berhutang? Perekonomian negara Indonesia itu mengalami pasang surut yang cukup signifikan. Salah satu faktor yang menyebabkan pasang surut perekonomian Indonesia adalah kemiskinan. Nah, kemiskinan ini menyebabkan Indonesia mengalami pengurangan pendapatan negara. Nah, untuk memenuhi kebutuhan negara, maka Indonesia itu memerlukan tambahan dana dari negara lain, yaitu dengan cara berhutang. Nah, hutang negara ini merupakan kewajiban negara Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dan mencukupi apa yang diperlukan oleh warga negaranya. Nah, kecukupan warga negaranya ini merupakan hak warga negara. Sedangkan kewajiban warga negara sendiri terhadap hutang negara yaitu untuk membantu meringankan beban biaya yang dibutuhkan negara untuk membayar hutang kepada negara lain. Nah, ini merupakan kewajiban warga negara untuk membantu negaranya. Nah, pemasukan negara ini diperoleh dalam bentuk pembayaran pajak atau iuran-iuran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan warga negara itu sendiri. Nah, pendapatan negara ini merupakan hak negara yang diperoleh dari warga negara. Nah, lalu ada statement hutang Indonesia itu digunakan untuk memajukan Indonesia. Apakah benar? Nah, menurut referensi yang kami baca itu adalah benar, di mana hutang yang dihasilkan oleh negara Indonesia itu diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur. Nah, pembangunan infrastruktur sendiri ini bertujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui
pendidikan, kesehatan, terus pembangunan fasilitas dasar seperti jalur KAI, MRT Jakarta, pembangunan waduk Jati Gede. Nah, pembangunan waduk ini tuh sangat bermanfaat untuk warga negara, di mana pembangunan ini diperuntukkan untuk menahan air agar tidak terjadi banjir. Nah, itu adalah beberapa hutang negara yang diperuntukkan untuk warga negaranya dan manfaatnya. Nah, jadi kalau kalian berpikir bahwa Indonesia berhutang itu hanya untuk memenuhi kebutuhan negara sendiri tanpa memikirkan bagaimana kebutuhan warga negaranya, itu sangat salah. Karena apa? Di tahun ini itu hutang negara yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur itu sudah sangat maju. Nah, apa sih kesimpulannya dari penjelasan-penjelasan sebelumnya? Jadi kita simpulkan bahwa kewajiban negara itu adalah mengupayakan dalam pemenuhan kesejahteraan rakyat, kehidupan yang layak, terus pendidikan, kesehatan, dan pendidikan yang dibutuhkan oleh warga negaranya. Pendidikan ini sangat penting sekali untuk melanjutkan proses studi dari masing-masing generasi sebagai tonggak pemimpin Indonesia yang akan datang. Nah, untuk memenuhi kebutuhan warga negara ini, itu adalah hak warga negara, di mana kewajiban warga negara sendiri itu mendukung kegiatan pembangunan negara dalam mencapai tujuan negara. Nah, melalui pembayaran pajak, hak negara dapat terpenuhi. Nah, keseimbangan hak dan kewajiban itu diperlukan untuk menyongsong kesejahteraan rakyat Indonesia yang lebih maju lagi. Terima kasih.